Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lambat ya? Baik, kita teruskan. Bagus, Ustaz. Bagus. Ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita as-sarf, tasrif. Sebentar ya, sebentar. Oke, presentasinya dipin silakan ya, biar tidak berubah. Nah, oke, kemarin kita sudah mempelajari. Ada presentasinya? Ada ya? Ada, Ustaz. Nah, kalau tidak ada silakan dipin ya, soalnya membuka dari lain tempat. Dan kemarin kita sudah mempelajari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kelihatannya lambat ya datangnya. Iya, Lola. Ini lama. Ini di sini sudah gerak-gerak, tapi di situ nggak gerak-gerak. Nah. Ini lambat berubahnya. Oke, ini kemarin kita sudah mempelajari fi'il mudhari, ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari, dan tambahannya kita sudah pelajari. Kemudian sekarang kita masuk ke selanjutnya masdar atau kata dasar. Masdar atau kata dasar ini dari wazan fa'ala yaf'ulu, masdarnya adalah fa'lan. Masdarnya adalah fa'lan. Oke. Tapi perhatikan, masdar ini tidak semuanya sama ya. Masdar tidak semuanya sama. Maksudnya masdarnya banyak, tidak mesti fa'lan, ada yang lainnya. Ya, masdarnya tidak mesti fa'lan, ada yang lainnya. Tapi intinya, secara umumnya, masdarnya dari fa'ala yaf'ulu, yaitu fa'lan. Kemudian, masdar ini tidak ada turunannya ke bawah. Tidak ada turunannya ke bawah. Jadi kita tinggalkan saja, nanti ke pembahasannya ke isim. Kemudian masdar mimi yaitu kata dasar. Nah, ada pertanyaan? Oke, lambat sekali ya datangnya kayaknya.
Anda udah bicara kemana? Suaranya putus-putus, Ustaz. Nah, sekarang jelas ya? Sekarang jelas ya? Ya, lumayan. Nah, baik. Ini masdarnya yaitu fa'lan. Kemudian masdar miminya yaitu maf'alan. Maf'alan. Ini masdar miminya. Maf'alan. Ini masdar miminya. Di masdarnya fa'lan, masdar miminya maf'alan. Ini maknanya sama ya. Artinya sama, masdar dengan masdar mimi. Bedanya, kalau masdar mimi itu masdar yang dimulai dengan huruf mim itu saja. Kemudian isim fa'ilnya yaitu atas wazan. Kalau nggak salah cara membuat isim fa'il tidak ada. Cara membuat isim fa'ilnya yaitu fa fathah, fa kemudian setelah fa ditambah alif, kemudian ain dikasrohkan dan lam dhammatain. Jadi wazannya fa'ilnya yaitu fa'ilun begitu. Ini ya wazannya. Di fa'ala yaf'ulu, masdarnya fa'lan, masdar miminya maf'alan, isim fa'ilnya fa'ilun begitu. Nah, ya. Jadi nanti kalau ada kata kerja sama 3 huruf seperti ini, maka isim fa'ilnya yaitu fa'ilun. Dan isim fa'ilnya tidak semua. Jadi ada yang lainnya. Ada isim fa'il yang bentuknya tidak seperti ini. Jadi yang fa'ilun, pendek. Tapi kalau ini fa'ilun, ini umumnya. Umumnya yaitu fa'ilun. Kemudian fa'ilun ini isim fa'ilnya. Kita teruskan dulu tambahan isim fa'il nanti ya. Kita langsung ke isim maf'ul dulu. Isim maf'ul yaitu maf'ulun begitu. Isim maf'ul maf'ulun. Isim maf'ulnya yaitu maf'ulun atau objeknya. Kemudian fi'il amarnya nanti kita akan berubah ya. Fi'il amarnya, cara membuat fi'il amarnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke isim fa'il. Masdar dan masdar mimi ini nggak ada turunannya ya. Turunannya nanti di isim. Udah ini tinggalkan saja. Kita masuk ke isim fa'il sekarang. Yang ini. Cara membuat isim fa'il. Cara membuat isim fa'il yaitu atas wazan fa'ilun. Ingat ya, fa-nya panjang, fa, kemudian ainnya kasroh, lamnya dhammatain. Fa'ilun. Gitu. Nah, tambahannya ini fa'ilun untuk satu orang laki-laki ya. Fa'ilun untuk satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang laki-laki, maka tambahannya adalah atau perubahannya adalah huruf akhirnya dipathahkan, kemudian ditambah alif dan nun kasroh. Ini nanti kaidah musana ya, nanti kita belajar juga di nahwu. Jadi yang tadinya fa'ilun, kita copy ke bawah, yang ini. Fa'ilun huruf akhirnya kita pathahkan, lamnya kita pathahkan, tambah alif dan nun kasroh. Nah, berarti jadinya fa'ilani. Nah, ini fa'ilani dia untuk dua orang laki-laki. Kalau tiga orang laki-laki, huruf akhirnya didomahkan, kemudian ditambah waw sukun dan nun fathah. Kita ambil dari fa'ilun dari atas tadi. Lamnya yang tadinya domah 2 kita domahkan 1 saja. Domah 1, kemudian tambah waw sukun dan nun fathah. Menjadi fa'iluna. Gitu. Apa? Baik, berarti ini fa'iluna. Nah, insyaallah ya. Fa'iluna. Fa'ilun satu orang laki-laki, fa'ilani dua orang laki-laki, fa'iluna tiga orang laki-laki. Nah, sekarang untuk perempuannya bagaimana? Untuk perempuannya
ngambil dari yang huwa juga sama ya, biar lebih mudah. Huruf akhirnya dipathahkan, ini supaya lebih mudah ya. Huruf akhirnya dipathahkan. Ini kalau di buku Anda cuma nambah tak marbutoh saja begitu ya, tidak ada tambahan fathahnya. Nggak masalah, silakan mau ditambahkan, nggak masalah. Ini hanya untuk memudahkan saja. Huruf akhirnya dipathahkan, kemudian ditambah tak marbutoh. Jadi kita lihat sini, fa'ilun. Fa'ilun berarti lamnya kita pathahkan, kemudian ditambah tak marbutoh. Menjadi fa'ilatun. Ini untuk perempuan. Jadi tinggal ditambah tak marbutoh itu maksudnya. Kemudian untuk huma, dua orang perempuan tambahannya adalah huruf akhirnya dipathahkan, kemudian ditambah alif dan nun kasroh. Perhatikan, ini ngambilnya dari yang satu orang perempuan. Ngambilnya dari yang satu orang perempuan, maksudnya dari fa'ilatun ini ya. Jadi kita ngambil dari fa'ilatun. Huruf akhirnya dipathahkan. Berarti tak marbutoh berubah menjadi fathah. Dan perhatikan, ini tak marbutoh dia akan nyambung dengan alif. Berarti jadi di tengah hurufnya. Di tengah tidak ada tak marbutoh, maka tak marbutohnya kita ganti dengan tak biasa. Ya, tak ta'nis namanya, dan fathahkan harokatnya, kemudian ditambah alif dan nun kasrah. Berarti fa'ilatani. Gitu. Fa'ilatani. Itu berarti dua orang perempuan. Tiga orang perempuan, tiga orang ke atas, ya, tiga orang perempuan ke atas. Tambahannya adalah, kita ngambil dari, supaya lebih mudah ya, ada ngambilnya dari huwa, dari atas. Berarti huruf akhirnya dipathahkan, kemudian ditambah alif dan ta'nis. Taknya tanwin ya. Kita ngambil dari huwa atas supaya lebih gampang. Mau dari hiya juga nggak masalah ya, sama saja. Kemudian lamnya kita pathahkan, ditambah alif dan ta'nis. Berarti fa'ilatun. Fa'ilatun. Kita tandain. Ini ambil dari sini. Yang ini diambil dari sini. Ini diambil dari atas. Nah, silakan ditandain ya supaya lebih mudah. Ini hanya untuk memudahkan saja, sebenarnya sama caranya. Kemudian kita perhatikan di isim fa'il ini yang dilihat kuncinya adalah jenis dan jumlah. Anda tulis di atasnya, di atas ini. Jenis plus jumlah. Jenis dan jumlah. Kelihatan ya, jenis dan jumlahnya. Kuncinya adalah dilihat jenisnya dan jumlahnya. Maksudnya jenisnya apa? Maksudnya jenisnya adalah laki-laki atau perempuan gitu. Jumlahnya, nah lihat jumlahnya berapa? Baik. Sekarang yang atas ini fa'ilun, ini jumlahnya satu orang. Fa'ilani, dua orang. Fa'iluna, tiga orang plus. Maksudnya tiga orang ke atas ya. Dan ini untuk laki. Untuk laki-laki ya. Yang bawah ini juga sama. Jumlahnya satu orang, dua orang, tiga orang, plus tiga orang ke atas. Dan ini untuk perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya kata kuncinya hanya dua, yaitu jenis dan jumlahnya. Contoh misalkan,
Jadi kita cukup sini saja ya. Jadi cukup sini saja, nggak usah diisi ke bawahnya. Contoh, misalkan kita mau mengisi yang anta. Baik. Kita mau mengisi yang anta, isim filenya itu sama. Kita lihat jenisnya dan jumlahnya. Baik. Anta itu jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kemudian jumlahnya berapa? Satu. Berarti anta sama dengan huwa gitu. Berarti anta sama dengan huwa, yaitu apa? Fa'ilun. Nah, itu maksudnya. Mafhum tidak? Insyaallah ya. Contoh yang kedua misalkan antuma. Antuma laki-laki ya. Antuma yang setelah anta. Antuma jenisnya apa? Laki-laki. Jumlahnya? Dua orang. Berarti antuma sama dengan huma laki-laki. Yaitu isim fa'ilnya apa? Fa'ilani. Nah, begitu. Kalau 3 orang misalkan antum. Antum berarti jenisnya laki-laki. Jumlahnya 3 orang ke atas. Nah, 3 ke atas. Berarti antum sama dengan fa'iluna. Betul. Nah, begitu. Berarti antum fa'iluna. Mafhum? Berarti kalau anti apa isim fa'ilnya? Fa'ilatun. Betul. Sama dengan hiya. Kalau antuma perempuan? Fa'ilatani. Sama dengan huma perempuan. Kalau antunna? Fa'ilatun. Yaitu sama dengan hunna. Gitu. Mafhum? Mafhum ya? Jadi Ustadz, yang Ustadz mau nanya, boleh? Nah, Berarti harus menyertakan domirnya yang Ustadz di depan itu jika untuk isim fa'il harus untuk orang kedua ya, domir. untuk Betul. orang apa? Iya. Mukhotob ya Ustadz ya, untuk mukhotob itu harus menyertakan domirnya berarti ya. Bukan mukhotob namanya. Kalau isim fa'il sertakan domirnya baik itu mukhotob atau ghaib. Karena isim fa'il ini tidak menentukan mukhotob atau ghaibnya. Oh bukan. Baik, benar. Saya sambil di mute ya. Jadi Anda perhatikan isim fa'il ini tidak membedakan antara mukhotob atau ghaib. Apa itu mukhotob? Mukhotob itu maksudnya orang kedua ya. Orang kedua itu anta, antum, antum, anti, antum, antun. Nah, yang ghaib itu mana? Yang ghaib itu orang ketiga. Maksudnya huwa, humahum, hiya, humahunna itu. Nah, di sini enggak dibedakan. Isim fa'il itu enggak dibedakan antara mukhotob atau ghaib. Tidak dilihat seperti itu. Yang dilihat adalah ini, yaitu jenis dan jumlahnya saja. Itu jenisnya laki-laki atau perempuan. Jumlahnya berapa? 1, 2, atau 3 ke atas. Itu saja ya. Kemudian nanti cara penggunaannya, gunakan domirnya. Kenapa harus digunakan domirnya? Supaya membedakan siapa maksudnya. Gitu ya. Membedakan antara huwa dengan anta. Jadi kalau misalkan fa'ilun, ketika kita mengatakan fa'ilun, ini kita bingung nih, huwa atau anta. Maka sebutkan huwanya atau anta ini. Jadi huwa fa'ilun, masalah begitu. Atau anta fa'ilun. Gitu. Disebutkan domirnya, orangnya, fa'ilnya. Berarti untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini sama dengan yang atas. Kita tidak usah ditulis. Dan di buku, Anda tulis ya. Di buku itu supaya melengkapi saja. Kalau sudah paham tidak usah ditulis. Sekarang kita masuk ke ana. Masuk ke ana ya. Nah, ana, perhatikan. Ana ini ada 2 kemungkinan. Bisa anaknya jenisnya itu laki-laki atau perempuan, gitu kan ya? Kalau anaknya laki-laki, jumlahnya ana berapa? 1. Ana jumlahnya 1. Kalau anaknya jumlahnya 1, tetap jumlahnya 1 ya. Kalau anaknya jenisnya laki-laki, maka sama dengan apa? Huwa. Sama dengan huwa. Berarti apa?
Fa'ilun gitu. Nah, jadi fa'ilun. Kalau anaknya perempuan, maka sama dengan apa? Iya, berarti apa? Fa'ilatun. Gitu. Nah, jadi sesuaikan domirnya siapa? Bisa fa'ilun atau fa'ilatun. Misalkan, kalau yang mengatakannya laki-laki berarti ana fa'ilun. Kalau yang mengatakannya perempuan berarti ana fa'ilatun. Disesuaikan begitu. Nah, mafhum maksudnya? Mafhum ya? Insyaallah. Baik, itu untuk ana. Sekarang untuk nahnu. Untuk nahnu dimulai dari dua. Untuk nahnu, bahasa Indonesia itu dimulai dari dua. Artinya kami. Kami itu ada 2 orang. Dan kami ada 3 orang. Gitu ya. Jadi kaminya jumlahnya ada 2 orang. Dan ada 3 orang. 3 orang plus itu maksudnya. 3 orang ke atas. Kalau disebutkan 3 orang berarti sudah jamak. 3 orang dan seterusnya. Dan yang 2 orang ini ada laki, gitu kan? Dan ada perempuan. Nah, yang 3 orang juga sama untuk laki-laki, 3 orang laki-laki dan untuk 3 orang perempuan. Berarti tinggal dilihat saja. Kalau yang nahnunya 2 orang dan dia 2 orang laki-laki, berarti sama dengan apa? Sama dengan huma, yaitu apa? Fa'ilan. Nah, berarti fa'ilan. Begitu. Kalau 2 orangnya perempuan, berarti ngambil domir 2 orang untuk perempuan, yaitu apa? Fa'ilatan. Nah, fa'ilatan. Betul. Kalau jumlahnya nahnunya 3 orang dan dia untuk laki-laki, berarti apa? Antum. Berarti fa'iluna. Nah, fa'iluna. Kalau 3 orangnya perempuan berarti apa? Fa'ilatun. Nah. Fa'ilatun. Jadi tinggal dilihat saja nahnunya itu berapa orang. Kalau nahnunya 2 orang, berarti lihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti fa'ilani, kalau perempuan fa'ilatan. Kalau 3 orang, kalau laki-laki fa'iluna, kalau perempuan berarti fa'ilatun. Itu saja. Nah, ada pertanyaan sampai sini silahkan. Sumpah. Jelas ya? Baik. Kalau jelas, kita teruskan. Ada pertanyaan isim fa'il sini? Silakan. Kalau tidak ada, kita teruskan. Oke, berarti isim fa'il mafhum ya? Jelas. Oke, kalau jelas, kita teruskan. Selanjutnya ada isim maf'ul. Isim maf'ul maknanya adalah objek. Ya, artinya di atau ter. Nah, isim maf'ul ini tidak ada turunannya dan ada turunannya nanti sama dengan isim fa'il seperti ini. Jadi maf'ul maf'ula nih kita enggak pelajari ini dan nanti juga akan dipelajari di isim ya, sama saja. Oke, sekarang masuk ke fi'il amr, perintah. Perintah ya. Fi'il amr atau perintah. Anda tulis di belakangnya cara membuat fi'il amr. Di buku sorof ya, halaman 3 tuh. Coba kita lihat sambil kita praktekkan. Lihat di halaman di lembar kedua Beda ya. sama di fotokopi beda ya? Sama-sama yang di fotokopi. Oh, sama. Oke. Ini yang di fotokopi yang dibagikan itu. Bahas. Oke. Di lembar kedua ya, ada. Belum sampai. Nah, yang lain belum nyampe ya. Yang jauh belum nyampe. Ada Ustaz. Ada Ustaz, halaman kedua yang membuat fi'il amr. Nah, Bu Taufik. Siapa ya? Belum nyampe ya? Naam Ustaz. Belum sampai insyaallah.
Lapis ya. Mungkin karena jauh. Yang lainnya nggak masalah. Baik, nggak apa-apa. Anda lihatkan di sini. Tidak ada ya, di sini tidak ada. Mau bahasa itu apa-apa? Yang belum nyampe, Anda foto, kemudian kirim ke grup, lihat di grup ya. Nah, biar paham saja, nanti tulisannya sudah ada, ini supaya paham saja. nah, syukron. Nah, yang bukunya belum nyampe, silahkan lihat di grup, itu caranya. Oke, sudah ada ya? Sudah, Pak Ustaz. Nah, caranya cara membuat fiil amr dari 3 suku kata. Dan ini ada yang baru ya, bagi yang sudah ikut yang lama, kita sekarang lengkapi. Ada lagi tambahan dikitnya, yaitu fiil amr untuk orang ketiga. Fiil amr untuk goib. Perhatikan caranya. Cara membuat fiil amr dari 3 suku kata atau 3 huruf. 1, pertama, ambil fiil mudhari dari huwa sampai antunna. Ambil fiil mudhari dari huwa sampai antunna. Kita ambil ya. Anak ambil nih. Fiil mudhari dari huwa sampai antunna. Berarti sampai sini. Anda pindahkan ke fiil amr. Nah, ini cara yang pertama. Jadi yang pertama, ambil fiil mudhari dari huwa sampai antunna. Dari huwa atas sampai antunna sini ya. Berarti yang tidak diambil itu hanya ana dan nahnu saja. Kenapa nih ana dan nahnu tidak diambil? Siapa yang bisa menjawab? Karena fiil mudhari kata perintah buat orang, bukan buat diri. Kenapa? Karena fiil amr kata perintah buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Nah, itu ya. Itu jawabannya. Biasanya fiil amr yang sering digunakan itu untuk orang lain. Yang sering digunakan yaitu untuk orang kedua, kemudian orang ketiga, mungkin digunakan untuk orang pertama juga yang mutakalim ya. Tapi itu mungkin agak jarang, Bu, dan mungkin tidak pernah dikatakan gitu ya. Misalkan menyuruh diri sendiri untuk melakukan sesuatu, misalkan makanlah. Biasanya jarang seperti itu ya. Makanya untuk ana dan nahnu itu tidak digunakan fiil amrnya. Kenapa? Karena kalau mau makan sendiri, menyuruh sendiri, tidak usah diomongkan, langsung bekerja gitu. Itu maksudnya. Baik. Nah, sekarang kita ngambil juga untuk orang ketiga. Orang ketiga, maksudnya fiil amrnya untuk orang ketiga, contohnya misalkan tolong katakan kepada ini, tolong kerjakan gitu. Tolong kerjakan kepada misalkan Ahmad. Itu untuk orang ketiga. Jadi ada fiil amr untuk orang ketiga gitu ya. Kemudian yang sering digunakan juga untuk orang kedua. Kalau orang kedua itu namanya langsung gitu ya. Misalkan tulislah. Tulislah itu berarti untuk anta. Gitu. Baik, sekarang Ana bagi nih. Ana bagi untuk orang ketiga dan orang kedua. Dan sebelumnya kita belum belajar untuk orang yang ketiga ya, orang ghaib. Yang pertama tadi, langkah pertamanya adalah ambil fiil mudhari dari huwa sampai antun. Nah, kita sudah ambil fiil mudharinya di copy paste. Kemudian untuk orang ketiga atau ghaib, maksudnya orang ketiga adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, itu ya, domir itu. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna. Baik. A tambah lam amr. Nah, jadi untuk yang ghaib itu harus ada tambahan huruf, ya, tidak bisa langsung. Caranya adalah ditambahin dengan huruf lam. Lam amr namanya, lam yang menunjukkan perintah, yaitu lam berharokat kasrah.
gitu ya. Lam berharokat kasroh di depan. Jadi kita tambahin semuanya. Untuk huwa sampai hunna, tambahin lam amr. Lamnya, lam amr berharokat kasroh ya. Jadi kita tambahin semuanya. Dari huwa tambah lam li, kemudian huma ditambah lam kasroh li, kemudian hum tambah lam kasroh li, kemudian hiya tambah lam kasroh li, kemudian huma perempuan lam kasroh li, kemudian hunna tambah lam kasroh li. Ingat sampai hunna dulu ya, sampai orang ketiga. Nanti orang kedua lain lagi. Berikutnya B, poin B. Jazmkan akhirnya. Ini masih cara untuk orang ketiga ya. Jazmkan akhirnya. Perhatikan bintangnya. Bintang yang pertama. Jika akhirnya belum bertambah dengan apapun, ya, maksudnya belum bertambah apapun, lihat ujungnya. Masih asli huruf lam. Masih fi'il mudhari gitu ya. Berarti ini untuk huwa dan untuk hiya. Tidak ada tambahan selanjutnya. Lihat, jika akhirnya belum bertambah dengan apapun, maksudnya apapun itu adalah tambahannya alif isnen. Alif isnen itu alif yang menunjukkan musanna. Ini untuk huma. Waw jamaah ini untuk hum. Ya mukhotobah ini untuk anti nanti ya. Ini untuk anti. Atau nun niswah. Nun niswah ini untuk hunna ini. Ujungnya nun tambahan. Intinya, kalau yang bintang yang pertama ini, kalau belum ada tambahan, yaitu untuk huwa dan hiya, perintahnya adalah maka sukunkan. Di ujungnya, maka sukunkan. Itu cara menjazmkannya. Jadi, cara menjazmkannya untuk huwa, sukunkan akhirnya, kita ganti. Yang tadinya domah, kita sukunkan. Kemudian untuk hiya juga sama. Yang tadinya domah, kita sukunkan. Berarti liyaf'ul untuk huwa, litaf'ul untuk hiya. Paham sampai situ? Paham dulu? Ada pertanyaan? Silakan. Paham ya? Baik. Kalau paham, kita teruskan. Bintang yang kedua. Bintang yang kedua. Jika akhirnya nyambung dengan alif isnan. Nah, ini perhatikan di sini ada alif isnan nih. Kelihatan nggak kursornya? Ya, mouse-nya di sini. Liyaf'ulani itu ada alif isnan, alif yang menunjukkan musanna. Kemudian litaf'ulani ada alif isnan, itu alif isnan namanya. Atau waw jamaah, waw yang menunjukkan jama, yaitu ini untuk hum. Liyaf'ulu itu wawnya waw jamaah namanya. Waw yang menunjukkan jama. Atau ya mukhotobah untuk anti, tidak ada di sini ya. Di yang gaib tidak ada. Maka buang nunnya. Cara menjazmkannya adalah dibuang huruf nunnya. Jadi yang mana yang dibuang huruf nunnya? Yang dibuang huruf nunnya yaitu 3. Nih kita tandain 1, 2, dan 3. Ini nunnya dibuang. Ana nunnya silang nih. Ini maksudnya dibuang huruf nunnya. Berarti tinggal dibuang saja nih yang kedua. Buang nunnya dengan harokatnya ya. Yang ini buang nunnya, perhatikan. Untuk hum dibuang nunnya tambah alif. Jangan lupa tuh, tambah alif. Kemudian untuk huma ini dibuang nunnya. Sudah selesai. Kemudian satu lagi, bintang yang 3. Jika nyambung dengan nun niswah, nah ini, nun niswah itu yang ini, yang hunna. Hunna ada nun niswahnya. Ujungnya ini nun niswah. Maksudnya apa nun niswah? Nun yang menunjukkan perempuan. Maka tetap tidak berubah. Ini nggak berubah, seperti sini saja. Ya. Berarti kesimpulannya, cara menjazmkannya, untuk huwa dan hiya, ini 2, itu menjadi sukun. Ingatin ini. Kemudian ini untuk huma 1, untuk hum 2, dan untuk huma perempuan 3, ini dibuang huruf nunnya. Dan jangan lupa untuk hum tambah
alif. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ini cara membuat fi'il amr untuk orang ketiga. Silakan, ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, silakan tanyakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, lam yang pertama itu pasti selalu lam kasroh gitu Ustaz, Nah, ya? lam kasroh. Disebutnya dengan lam amr. Lam amr dia menjazmkan. Lam amr. Nah, saya pasti kasroh Iya. kalimatnya yang lain Ustaz, Iya, ya? pasti kasroh. Nah. Ya. Ya. Terus ada lagi, silakan pertanyaannya. Silakan ditanyakan ya untuk fi'il amr orang ketiga dulu. Yang belum paham tanyakan, silakan. Tidak ada. Anak ulangi lagi ya, sekali lagi. Cara membuat fi'il amr tadi ambil dari fi'il mudhari, dari huwa sampai antunna. Jadi orang ketiga dan orang kedua. Kemudian langkah-langkah membuat fi'il amr orang ketiga, yaitu yang pertama, di depan fi'il mudhari ditambah li. Ya, li lam berharokat kasroh atau dibaca li, dan dia adalah lamul amr, lam perintah namanya. Lam perintah. Kemudian langkah ketiga atau langkah berikutnya, jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya adalah untuk huwa dan hiya disukunkan, gitu saja supaya lebih mudah ya. Ini bahasa mudah. Untuk huwa dan hiya disukunkan, untuk huma, hum dan huma laki-laki dan hum, kemudian huma perempuan, dibuang huruf nunnya. Jangan lupa tambahkan alif untuk hum. Kemudian untuk hunna, ya, perempuan, dia perempuan 3 ke atas, ini tetap tidak dirubah apapun. Karena dia nanti termasuk ke al-mabniyat. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada berarti ya. Paham ini? Fi'il amr untuk orang ketiga? Paham atau bingung? Berarti yang tidak dirubah itu hanya untuk hunna karena mabni. Nah, hunna tidak dirubah. Tetap. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Kita kasih waktu kalau ada yang mau ditanya. Kalau tidak ada berarti paham. Oke, kalau paham kita teruskan ke orang kedua. Orang kedua ini yang sering digunakan ya. Orang kedua itu untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, itu maksudnya. Ini, perhatikan yang ini. Cara membuatnya, lihat langkah-langkahnya di foto atau di buku. Untuk orang kedua, atau mukhotob disebutnya, mulai dari anta sampai antunna. Gitu ya. Mulai dari anta sampai antunna. Perhatikan caranya. A. Hapus huruf awal. Hapus huruf awalnya. Kita hapus huruf awalnya. Huruf awal di sini disebut dengan huruf mudharaah gitu ya. Anda katakan huruf awal saja. Karena huruf mudharaah mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak. Tapi kalau huruf awal sudah pasti huruf yang pertama. Kita hapus taknya. Ini di sini tak huruf awalnya. Hapus semuanya. Semuanya dihapus. Semuanya kita hapus sampai antuna. Baik, setelah dihapus, lihat seterusnya. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, ya. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, maksudnya ini huruf yang pertama sekarang nih, setelah tadi dihapus huruf pertama. Nah, sekarang yang jadi huruf pertama berarti huruf kedua. Nah, kalau huruf ini sukun, ya, gitu itu maksudnya. Tambahkan hamzah wasl. Tambah hamzah wasl dan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya kalau dia berharokat tidak usah ditambah hamzah wasl. Intinya
setelah dihapus huruf pertama yang tadi, kalau huruf setelah dihapus sukun, tambah hamzah wasl, kalau berharokat, tidak. Nah, sekarang kita lihat huruf pertamanya ini sukun atau tidak? Sukun. Sukun, berarti kita tambahkan hamzah Hamzah wasl. wasl. Tambahkan hamzah wasl semuanya. Semuanya tambahkan hamzah wasl. Itu maksudnya. Baik, kita sudah tambahkan hamzah wasl. Setelah ditambahkan hamzah wasl, kemudian berikutnya sukunkan akhirnya. B ini sukunkan akhirnya. Ini ya, ini yang pertama berarti. Dia yang pertama. Sukunkan akhirnya, ini untuk yang anta saja. Untuk yang anta saja ya. Ini yang anta, sukunkan lamnya. Lamnya kita sukunkan. Kemudian cara membacanya, oh ini berarti khusus untuk anta dulu ya. Ana kasih warna dulu ini. Nah, khususkan untuk anta dulu ya. Untuk anta. Sukunkan akhirnya, setelah disukunkan, cara membacanya lihat huruf ketiga. Cara membacanya lihat huruf ketiga. Di sini huruf ketiga kita hitung. Hamzah wasl 1, 2, fa, 3, ain. Berarti huruf ain di sini. Lihat huruf ketiganya, kemudian bintang pertama. Jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Kemudian jika huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka hamzah waslnya dibaca kasroh. Kita lihat huruf ketiganya di sini ain, dia berharokat dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Berarti bacanya apa? Ul. Gitu ya. Nah. Baik, coba Ana ulangi lagi sekali lagi ya. Ini biar Ana ulangi lagi, hapus semuanya. Nah, hapus lagi. Kita ambil untuk anta dulu ya. Untuk anta, ambil fi'il mudhari untuk anta, kita ambil. Kemudian langkah berikutnya tadi apa? Hapus huruf awal ya. Hapus huruf awal. Kita hapus taknya. Setelah dihapus, jika huruf awal setelah dihapus sukun, maka tambahkan hamzah wasl dan sebaliknya. Itu kan perintahnya. Nah, sekarang di sini sukun huruf pertamanya, maka tambah hamzah wasl. Kemudian sukunkan akhirnya, lamnya kita sukunkan. Kemudian cara membacanya, lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya ain. Baik, kita perbesar. Ini ya. Huruf ketiganya adalah ini, huruf pertama. Ini huruf kedua. Ini huruf ketiga. Nah, huruf ketiganya ain. Kalau ainnya berharokat dhammah, maka hamzah waslnya otomatis dibaca dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, ya, maka hamzah waslnya otomatis dibaca kasroh. Gitu. Kelihatan tidak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Nah, jadi dilihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzah waslnya dibaca dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah waslnya dibaca kasroh. Nah, di sini ainnya dia dhammah, berarti hamzah waslnya otomatis dhammah. Tidak usah mikir lagi. Berarti bacanya uf'ul gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan dulu untuk cara membuatnya, fil amr untuk anta dulu. Tidak ada?
Paham ini? Saya. Insya Allah paham ya. Baik, kalau paham terus untuk antuma antum, anti antuma antunna, di buku Anda tulis tambahannya. Tambahannya na'am ada. Di buku tambahannya yang belum datang, Anda potok lagi ya. Atau kita tulis saja. Di buku di halaman pertama, di bagian pertama, halaman pertama, tambahannya untuk antuma adalah alif, gitu ya. Untuk antuma adalah alif. Tulisan di buku Anda tulis alif saja. Baik, kita tambahin biar lebih mudah. Huruf akhirnya dipathahkan, kemudian ditambah alif. Jadi yang tadi uf'ul kita ambil lagi. Hamzah wasl, kemudian fa sukun, ain dhammah, kemudian lam. Lamnya kita pathahkan. Lamnya kita pathahkan tambah alif. Berarti uf'ula. Uf'ula ini untuk antuma, 2 orang laki-laki. Mafhum? Mafhum atau tidak? Kalau tidak, Anda ulangi lagi. Silahkan, katakan. Paham atau tidak? Paham ya? Baik, nah, kalau paham, kalau tidak, tidak. Anda ulangi lagi kalau tidak. Kedengeran suaranya? Kedengaran Pak Ustaz. Kedengeran. Nah, paham atau tidak? Nah, Pak Ustaz, untuk berarti ke bawahnya mengambilnya dari Anta. dari anta ya Ustaz, Iya. Ustaz ya. Nah, Di bawah. iya, terus ke bawah. Cuman sebelah kiri yang Iya. tambahannya aja gitu ya. Nah, lihat tambahannya saja. Nah, Ambil dari anta. Mafhum? mafhum. Baik, Insyaallah Pak Ustaz. kita teruskan. Untuk antum, perhatikan, kita lebih mudahkan. Huruf ujungnya kita dhammahkan, kemudian tambahannya waw, sukun, dan alif. Jadi yang uf'ul kita ambil lagi, tinggal ditambah lamnya dhammahkan, waw, sukun, dan alif. Uf'ulu. Untuk anti, huruf akhirnya dikasrahkan, ditambah ya sukun. Jadi dari uf'ul sini kita ambil lagi, lamnya kita kasrahkan tambah ya sukun, uf'uli. Untuk antuma, perempuan sama dengan antuma laki-laki, yaitu tambahannya huruf akhirnya dipathahkan tambah alif, maka kita pindahkan saja ini. Kemudian untuk antunna, tambahannya adalah nun fathah. Jadi yang tadinya uf'ul tinggal ditambah saja nun fathah. Jangan dirubah harokatnya, langsung tambah nun fathah. Jadi uf'ulna. Jadi anta uf'ul, antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli, antuma uf'ula, antuna uf'ulna. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Baik, Ana ulangi lagi cara membuat fi'il amr ini. Ana hapus lagi. Tambahannya biarkan saja karena tambahannya sama. Cara membuat fi'il amr adalah diambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kita ambil yaf'ulu ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya hapus huruf awalnya. Huruf awalnya dihapus. Setelah dihapus, lihat huruf pertamanya. Kalau dia sukun tambah hamzah wasl, kalau berharokat jangan. Nah, di sini sukun berarti tambah hamzah wasl. Kemudian berikutnya sukunkan akhirnya. Berarti lam yang tadinya dhammah kita sukunkan. Setelah disukunkan, cara membacanya kita belum tahu nih hamzah wasl apakah dia dhammah atau kasrah. Kita belum tahu bacaannya. Cara membacanya adalah lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasrah, maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Di sini huruf ketiganya ain ya.
Huruf ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Jadi bacanya uf'ul. Ingat ya, itu tidak ditulis harokat dhammahnya karena dia bukan dhammah asli. Berarti untuk anta itu uf'ul. Sekarang untuk antuma bagaimana? Untuk antuma huruf akhirnya dipathahkan tambah alif. Jadi kita ambil dari anta uf'ul, tinggal dipathahkan huruf lamnya, kemudian ditambah alif. Uf'ula. Ini berarti untuk dua orang antuma. Untuk antum sama, ngambil dari anta juga, dari atas, uf'ul, kemudian tinggal ditambah, huruf akhirnya didomahkan, kemudian tambah waw sukun dan alif, berarti uf'ulu. Untuk anti, huruf kita ngambil juga sama dari anta ya, huruf akhirnya dikasrohkan, tambah ya sukun, berarti uf'uli, bacaannya tetap uf'uli. Untuk antuma, ini sama dengan antuma laki-laki. Jadi huruf akhirnya dipathahkan, tambah alif, uf'ula. Untuk antunna, yaitu tinggal ditambah nun fathah. Jadi uf'ulna. Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Paham atau bingung? Kalau bingung kita ulang lagi, nggak masalah. Insya Allah. Berarti Ustaz, Nah, untuk fi'il amar dari antuma, yang antuma kamu laki-laki sama perempuan tuh kan ada nun ya belakangnya ya, berarti itu dia dihilangkan gitu ya. nah, ya asalnya dihilangkan seperti itu. Nanti ada cara kedua ya. Ini cara yang pertama, nanti ada cara yang kedua. Oh, nah. Nah, masalahnya dihilangkan. Sama dengan yang ini, sama dengan yang waib sebenarnya. Sama dengan yang waib, cara membuatnya. Silakan ada lagi pertanyaannya. Paham atau tidak pembahasan ini? Insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Baik, kalau paham berarti alhamdulillah. Berarti hari ini kita masuk ke isim fa'il dan fi'il amr, itu pentingnya ya. Isim fa'il dan fi'il amr. Ini yang pentingnya. Isim maf'ulnya biarkan saja masdar dan masdar mimi kemudian isim maf'ul. Ini tidak terlalu penting. Yang pentingnya itu yang sudah kita pelajari berarti sudah 4, fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il dan fi'il amr. Tinggal satu lagi yaitu fi'il nahyi. Tinggal satu lagi fi'il nahyi, itu yang pentingnya di ilmu sorof ya, di tasrifnya. Silakan sampai sini ada pertanyaan, silakan. Cukup dulu nggak apa-apa, kita cukup dulu saja untuk pelajaran sorofnya. Berarti hari ini isim fa'il dan fi'il amr. Ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Tadi Ustadz, kaidah cara pembuatannya kan hapus huruf awal, terus huruf awal itu huruf mudhoro'ah. Apa itu mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah itu huruf yang menunjukkan mudhari gitu. Huruf yang menunjukkan fi'il mudhari, itu anita, itu hurufnya. Huruf mudhari ini, huruf mudhari itu ya, yang depan-depan di fi'il mudhari itu huruf mudhari namanya. Jadi huruf mudhari itu huruf yang mencirikan bahwa kata tersebut itu fi'il mudhari. Kalau ada huruf-huruf tersebut, hurufnya apa saja? Hurufnya adalah anita. Anita itu singkatan dari a untuk ana, af'ulu. Nun untuk nahnu, naf'ulu. Kemudian ya ini untuk banyak, untuk huwa, huma, hum. Kemudian hunna. Kemudian taknya untuk siapa? Taknya untuk hiya, huma, dan orang kedua. Itu maksudnya huruf mudhoro'ah. Di huruf mudhoro'ah itu huruf yang menunjukkan fi'il mudhari. Taib, sebelum kita tutup, Anda pengen praktek. Coba, biar paham atau tidak. Kita ngambil kata dari kata zahaba, yadhabu. Kemarin ya. Zahaba, yadhabu. Nah, tulis di sini. Ini contoh. Zahaba, yadhabu.
Kalau tidak paham, kita ulangi lagi nanti. Dhahaba yadhabu artinya pergi, gitu ya. Artinya pergi. Baik. Sekarang coba isim fa'il dan fi'il amr. Baik, Bu Amah Yanti. Bu Amah Yanti, isim fa'il dari kata dhahaba yadhabu untuk antum. Maujudah Bu Amah Yanti? Nah. Afwan Ustaz, ana mustami Ustaz. Baik. Bu Ananda? Ya, nah Ustaz. Nah, isim fa'il untuk antum dari kata dhahaba yadhabu. Antum ya. Antum isim fa'ilnya dhahibuna. Nah, dhahibun sahih. Bu Qalila. Fi'il amr juga Ustaz? Apa? Fi'il amrnya juga? Khalas ya, isim fa'il aja. Oh, isim fa'il, oke. Nah, khalas. Baik, muasil Bu Qalila. Bu Qalila, fi'il amr Naam, Ustaz. untuk hunna. Untuk hunna. Nah, Izhabna. apa? Untuk hunna. Oh, untuk Nah. hunna apa Ustaz? Liyadhabna. Naam, liyadhabna sahih. Baik, Ummu Kia, isim fa'il untuk antunna. Dahib. Antuna. Nah, Dahibatun. ulangi. Isim fa'il untuk antuna dari kata dahaba. Dahibatun. Nah, dahibat sahih. Baik, Bu Hikmah, fi'il amr untuk antuma laki-laki. Antuma Amar untuk antuma laki-laki. Azhaba. Kenapa fathah Zahaba. depannya? Yazhabu. Kenapa depannya fathah? Iya. Ingat, kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh berarti salah ya berarti uzhabu ya Ustaz. Kenapa? Uzhubu. Kenapa udhubu? Kasroh. Nah, Kasroh, kalau huruf ketiganya kasroh berarti hamzah waslnya dibaca apa? Kasroh. Kasroh berarti bacanya. Jadi kalau ad itu bukan kasroh, itu fathah. Haknya fathah. Ya Ustaz. Haknya fathah. Izhibat. Haknya fathah. Oh. Jadi apa? Haknya fathah, jadinya kasroh. Taib untuk anta dulu. Izhaba. Apa? Nah. Izhab. Kalau izhab. Untuk siapa itu? Salah ya Ustaz, bukan. Enggak, itu untuk siapa? Untuk anta. Untuk anta ke bawah apa? Nah, ulangi. Untuk anta izhab untuk anta. Nah, idhab begitu. Mafhum? Salah Ustaz. Benar. Iya Ustaz. Nah, berarti belum yakin. Tapi belum jadi iya. Nah, benar, idhab gitu ya. Nah, taib, ahsan. Berarti kalau antuma izhaba. Betul, panjangkan. Izhaba. Gitu. Itu. Izhaba. Ya tadi pertanyaan itu ya. Izhaba gitu. Nah. Ya Ustaz adalah. Baik, kita teruskan. Bolehlah. Isim fa'il untuk nahnu perempuan. 3 orang kata. Isim fa'il untuk nahnu. Nah. Zahibatun. Nah, zahibatun. Bu Muslimah, fi'il amr untuk hum. Nah, hum.
Isim fa'il, Isim fi'il amr untuk hum. isim amr. Fi'il amr nah. Liyadhabu. Naam sahih. Liyadhabu. Naam. Baik, Bu Neli, isim fa'il untuk anti. Anti ya Ustaz. Naam. Anti. Dahibatun. Naam sahih. Dahibatun. Baik, Bu Nina, fi'il amr untuk anti. Fi'il amr untuk anti. Naam. Idhabi. Naam sahih. Idhabi. Sahih. Baik, Bu Rizka, isim fa'il untuk hum. Naam. Untuk hum ya, Naam. untuk hum azhabun. Isim fa'il. Isim fa'il. Naam. Yazhabun ya. Isim fa'il. Yazhabun. Bukan fi'il mudhari, isim fa'il. Isim fa'ilnya ya. Nah, Yazibun ya. kenapa yadhibun? Kurang ngerti ini. Perhatikan, lihat sini. Isim fa'il tadi gimana? Fa'ilun gitu kan? Nah, berarti tinggal diganti saja huruf fa, ain, lam diganti dengan huruf dal, ba. Itu saja. Oh, zahibun. Nah, berarti zahibuna gitu. Oh, iya. Nah, Oke. mafhum? Paham? Iya, insya Allah paham. Baik. Nah, Zahibun. baik. Ahsan tabarakallah. Terus, Bu Susi. Nah, Pak Ustaz. Nah, fi'il amr untuk antum. Antum. Amr. Siapa Ustaz? Bu Susi. Anan. Bu Susi, betul. Bu Susi, nah. Fi'il amr untuk apa tadi Ustaz? Antum. Fi'il amr antum. Naam. Fi'il amr antum. Ibhabu. Naam. Idhabu. Sahih. Idhabu. Nah, ahsan barakallah. Dan terus Bu Taufik. Naam Pak Ustaz. Bu Taufik, isim fa'il untuk antuma laki-laki. Antuma Laki-laki. Antuma laki-laki. Nah. Fadhaba. Isim fa'il. Isim fa'il ya. Nah. Isim laki-laki fa'il. apa Ustaz? Nah. Untuk antuma laki-laki. Hibani. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya? Dari kata dahaba yadhabu, isim fa'ilnya apa? Dadhaba. Isim fa'il. Dahibun. Dahibun. Nah, isim fa'ilnya berarti dahibun gitu kan? Tahu? Nah, taib. Kalau untuk antuma laki-laki berarti antuma itu 2 orang laki-laki. Berarti jadi apa? Dari dahibun tinggal ditambah apa? Dahibuni. Untuk 2 orang. Antuma itu 2 orang laki-laki, bukan 3 orang. Dahibani. Nah, da-nya panjang, dahibani gitu ya. Dahibani. Nah, jadi dahibani sama dengan huma gitu. Mafhum? Nah, Pak Ustaz. Nah, taibah, santai barakallah. Terus Bu Vivi. Fi'il amr. Fi'il amr untuk antunna. Antunna. Nah. Antunna.
Idhabna. Idhabna sahih. Baik, Bu Weni isim fa'il untuk antunna. Isim fa'il untuk antunna. Antunna isim fa'ilnya dahibatun. Nah, dahibatun sahih. Baik, mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, kalau paham alhamdulillah. Ya, apa nih kelebihan waktunya? Baik, nanti latihannya berarti silakan membuat isim fa'il dan fi'il amr. Isim fa'il dan fi'il amr. Fi'il amrnya semuanya ya, dari huwa sampai antuna, orang ketiga dan orang kedua. Dari kata-kata, misalkan katanya doroba yadribu. Ini katanya doroba Fi'il amr sama isim fa'il ya. Nah, isim fa'il dan fi'il amr. Doroba yadribu. Doroba yadribu, silakan ditulis ya. Yadribu. Doroba yadribu ini ya. Artinya memukul. Doroba yadribu. Baik. Nah, apa nih kelebihan waktunya? Baik, cukup ya. Ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita cukupkan. Izin bertanya Ustadz. Nah. Ini jadi berarti ain fa'il pada fi'il amr itu tidak diikuti oleh tanda baris mufrad ya Ustadz ya? Misalnya kayak tadi dhahaba kan fi'il amr ain fa'ilnya kan domah. Berarti kita harus mengikuti tanda baris dari dhahabanya ya Ustadz? Nah, ikuti dari dhahabanya. Karena kan kalau pada isim fa'il kan sepertinya kan mengikuti ain fi'ilnya kan, tanda baris ain fi'ilnya. Kalau kalau isim fa'il. Sedangkan kalau fi'il amr berarti kita mengikuti tanda baris dari mufradnya itu kayak seperti dhahaba misalnya. Haknya itu kan tanda barisnya fathah, berarti kita mengikuti tanda baris fathah itu ya. Untuk apa itu? Yang ain fi'il fi'il amrnya. Fi'il amrnya dilihat huruf ketiganya, jangan dirubah. Oke, siap. Nah, iya. Itu saja Ustaz. Sama doroba yadribu juga lihat huruf ketiganya ya. Ketika membuat fi'il amr, maka lihat huruf ketiganya jangan dirubah menjadi doma. Walaupun contohnya doma ya, liyaf'ul, tapi tetap yang akan kita gunakan yaitu yadrib, berarti ro-nya tetap kasrah dia huruf ketiganya. Gitu. Siap, Ustaz. Nah, paham. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada, berarti cukup ya. Berarti kalau cukup, kita cukupkan. Nanti silakan. Doroba yadribu, silakan membuat isim fa'il dan fi'il amr. Isim fa'il dan fi'il amr. Isim fa'ilnya mau cukupkan huwa humahum sampai hiya humahunna sampai situ nggak masalah. Mau diteruskan sampai ana-nahnu diisi semuanya silahkan. Kemudian fi'il amrnya untuk huwa humahum hiya humahunna anta antum antum anti antuma antunna, itu untuk fi'il amrnya. Kalau gitu berarti kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan satu pertemuan lagi yang pentingnya itu fi'il nahyi, larangan ya. Itu lagi yang paling penting. Setelah itu kita kembangkan ke selanjutnya. Kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.